tahu ini teorinya beneran atau enggak. Tapi setiap gue ngeliat angka di jidat orang yang mau meninggal, setiap dia mau mendekati hari meninggalnya, pasti angka itu bakal hilang. Bun, jangan ngomong gitu, lo lakuin sesuatu kek. Gue nggak tahu mau ngelakuin apa sih. Bun bukan dokter, jadi dia nggak bisa ngelakuin apa-apa. Kami mohon maaf, tapi pasien sudah meninggal dunia. Enggak mungkin. Enggak, adik gue nggak boleh pergi, dia nggak boleh ninggalin gue. Boleh minta nomor keluarga lo nggak? Biar gue yang ngabarin. Kalau gitu mama lo. Biar gue yang ngabarin. Kasian banget Sisi, sekarang dia anak tunggal. Kamu bahagia ya di sana. Sekarang pasti nggak ngerasain sakit lagi kan? Yang sabar ya sih. Gue. Bun, kamu kenapa nangis yang ngelebihin Sisi? Ayo, keluar dulu. Adik lu udah bahagia di sana, lu jangan nangis lagi. Udah, biarin aja Sisi nangis, Del. Setidaknya itu yang bisa bikin dia tenang. Itu yang di samping makamnya adiknya Sisi, papanya Sisi ya? Lu bukan mau nyebrang jalan, ngapain noleh-noleh? Pandu, ini kuburan, lu nggak bisa diem bentar. Si Dev nih, nginjek-injek kaki gue. Ya lu nggak bisa baca sikon emang. Gue cuma penasaran, kalau gue ntar tiba-tiba mati karena penasaran gimana ya? Ya bagus, nih mumpung kita lagi di kuburan. Kalau lu mati, sekarang aja gali lubang. Tai lu. Pandu, ini tuh kuburan, ih. Jangan ngomong kotor. Gue siram juga tuh mulut lu pakai tanah kuburan. Kamu yang bahagia di sana ya, Dek. Aku titip salam buat papa. Abang juga titip salam buat papa kamu ya, Dek. Lu bisa diem nggak? Apaan sih orang titip salam doang? Kamu yang baik-baik ya di sana, biar kasisinya nggak sedih lagi. Bun, lo kenapa? Gue cuma lagi sedih karena adiknya Sisi meninggal. Gue gagal nyelamatin adiknya Sisi, Dev. Ya namanya takdir. Dari awal juga gue udah bilang kita nggak bisa ngerubah takdir. Kalau udah jalannya dia meninggal ya pasti meninggal. Gue ngerasa bersalah banget sama Sisi. Bukan cuma lo yang gagal, Bun. Gue juga. Kan kita tim. Tapi kenapa kemarin bisa? Gue juga nggak tahu. Itu kalau gue bilang kebetulan juga nggak bisa sih. Soalnya terlalu ganjil. Sisi pasti bakalan marah sama gue. Sisi juga tahu itu bukan salah lo. Dia cuma lagi berduka karena kehilangan adiknya. Apa harusnya dari awal gue nggak usah ngasih tahu Sisi, biar Sisi nggak berharap banyak sama gue? Bun, dengerin gue dulu. Orang-orang yang lo lihat di jidatnya ada angka itu bukan salah lo. Udah ya, pahamin ya itu. Udah Bun, lu dengan kekuatan kayak gini aja lu udah tertekan banget. Nggak usah lu bebanin lagi sama pikiran lu itu. Gue harus gimana, Dev? Bahkan sampai adiknya Sisi selesai dikuburin, mamanya juga nggak datang-datang ya, Del. Menurut lu kenapa? Apa Sisi ada problem ya sama mamanya? Tapi masa sih sampai anaknya lo meninggal di pemakaman, udah waktunya pemakaman, hari terakhir ketemu sama anaknya, masa dia nggak datang? Buset Del, udah kayak ngomong sama patung gue. Lo suka sama Sisi? Hah? Kenapa lo tiba-tiba nanya kayak begitu? Jawab aja. Gue? Enggak. Oh, emangnya kenapa? Gue tadi ngeliat mamanya Sisi di gerbang masuk kuburan. Terus hubungannya lo ngeliat mamanya Sisi sama gue suka sama Sisi apaan? Gue cuma ngasih tahu karena dari tadi lo nanyain tentang mamanya Sisi mulu. Iya. Lo ngeliat mamanya Sisi? Kapan? Di mana? Telat banget respon lo, gue kan udah ngasih tahu tadi. Tapi kok lo bisa tahu itu mamanya Sisi? Karena nggak mungkin mama gue datang buat nemuin gue. Maksudnya? Del, buset dah. Lo udah tadi ngomongnya setengah-setengah mulu. Udah tahu otak gue lelet loadingnya. Lupain aja, gue tadi cuma ngelucu. Ya tapi ekspresi lo kayak nggak lagi ngelucu. Apa? Tim kita bubarin aja udah. Kenapa gitu? Kayaknya lu bener. Kita nggak bakal bisa nyelamatin orang-orang yang di jidatnya ada angka dan yang bakal meninggal. Jadi kayaknya gue nyerah aja. Gue nggak mau. Bukannya itu yang sebelumnya lo bilang ke gue. Gue cuma bilang kita nggak bisa ngerubah takdir orang, tapi kita nggak bisa ngebantu mereka sebelum mereka meninggal. Jadi kita ganti misi nih. Ya gitu deh. Jadi gue juga setiap bangun tidur selalu takut tiap ngeliat orang tua gue. Kenapa gitu? Gue nggak siap juga kalau suatu saat nanti gue harus ngeliat angka di jidat mereka. Pasti berat banget ya jadi lo, Bun. Gue masih nggak tahu kenapa gue dikasih kemampuan kayak gini. Ya berarti lo yang dipilih Tuhan buat bantu orang-orang, Bun. Bantuin orang tuh masih banyak cara lain kok, Dev. Nggak hanya dengan dikasih kemampuan kayak gini. Gue tahu.
tapi setiap hal terjadi itu pasti ada alasannya. Gue heran tau gak sih, gue udah bego dikasih kemampuan kayak gini. Kayak kenapa gitu? Kenapa nggak lu aja? Lu kan pinter. Kalau gue pasti nggak bakal bisa sekuat lo, Bun. Gue pengen banget ngilangin kemampuan ini. Emang ada caranya? Gue nggak tahu. Selain gue, nenek gue juga punya kemampuan ini. Tapi nenek gue udah meninggal. Biasanya kalau gini-gini itu ada buku sejarahnya gitu nggak sih? Coba aja lu cari di rumah. Emang iya? Nggak tahu sih. Soalnya gue ngeliatnya di drakor. Bisa diem nggak? Gue? Perasaan gue diem aja. Bukan lo, tapi cewek di samping lo. Gak ada siapa-siapa sih. Gue bilang pergi. Pergi sekarang. Sih, udah dong ah. Apa lo gak lihat? Kenapa tuh? Bun, sini samping gue. Kenapa? Nggak tahu. Sisi dari tadi ngamukin setan-setan di kelas kita. Aduh, bantuin Bun, gue nggak berani. Apalagi gue. Pandu. Kenapa tuh Sisi? Ngamuk. Ya ngamuk kenapa? Masalahnya. Mana gue tahu dia ngamuk itu sama setan. Masa iya gue nanyain setan satu-satu? Ih, jangan hihihi. Bantuin dia sana. Enggak ah, bukannya apa-apa. Gue cuma takut dia kerasukan aja. Minggir, gue mau lewat. Apa lo ratain gue? Loh, lo nggak ngajak Sisi kesini? Nggak, oh dia lagi ngobrol sama Pandu. Biar ditenangin sama Pandu aja udah. Ya udah. Kira-kira itu Sisi kenapa ya bisa kayak gitu? Kayaknya dia masih marah sama kematian adiknya. Marah kenapa? Sedih. Jadi dia marah apa sedih? Aduh, otak ikan. Dia itu sedih, tapi cuma bisa ngelampiasinnya dengan marah-marah. Semoga aja Sisi bisa cepet-cepet ikhlas. Bun, ngomong-ngomong tentang kematian orang, kenapa? Kok gue ngerasa semua ini berhubungan ke gue ya? Maksud lo saudaraan sama malaikat kematian apa gimana? Bukan anjir, maksudnya setiap lu mau berhasil nyelamatin orang, pasti gue selalu celaka. Masa sih? Terus setiap lu gagal nyelamatin orang itu, gue juga nggak jadi celaka. Emang iya ya? Iya Domo, coba lu inget deh. Pertama si Ray, terus adiknya Sisi. Oh, berarti maksud lu setiap gue berhasil nyelamatin mereka, mereka pasti celaka? Ya iya, tapi akhirnya mereka tetap meninggal. Apa karena kecelakaan lo nggak separah itu? Iya, kayak gue tetap selamat, tapi mereka akhirnya meninggal. Mana bisa gitu anjir? Buktinya, gue gak percaya. Lu terlalu cocoklogi deh kayaknya. Tapi gue juga ngerasa aneh sih. Gue bukan siapa-siapa, tapi gue ngerasa tetap berhubungan sama semua kejadian ini. Udahlah, gak usah terlalu dipikirin. Lu ngapain sih Bun? Meriksa jidat lo? Kenapa jidat gue? Enggak, apaan sih, gak jelas banget tuh anak. Oh ya, Ririn kemana ya? Ke toilet tadi. Udah, lo aman sih. Aman apaan sih? Udah, pokoknya lu cukup tahu itu aja. Aneh lu. Tunggu. Kenapa Bun? Gak apa-apa, lu aman kok. Sabrina, sini deh. Apaan? Syukurlah kalau lu juga aman. Aman-aman apaan sih? Lo gak perlu tahu. Adel, urus nih temen lo, gak jelas. Ya, udah dibantuin juga. Lu bertingkah apaan lagi? Gue gak bertingkah apa-apa. Terus kenapa semua orang protes ke gue? Nggak tahu. Dasar. Lo ngapain tadi Bun? Gue lega. Ternyata teman-teman kita kebanyakan nggak ada angka di jidatnya. Lo cekin satu-satu? Iya. Astaga, untung nggak dikira gila sama mereka. Nggak dikira gila sih, cuma dikira aneh sama nggak jelas aja. Angkanya muncul lagi. Kenapa? Gue ngeliat angka di jidat lo. Gue? Iya, tapi baru muncul angka 11 doang. Artinya gue mau mati? Nggak tahu juga. Udah jawab jujur aja Bun. Gue nggak tahu juga Dev. Itu angkanya cuma 11 doang. Biasanya angka itu pasti bakal merujuk ke tanggal, bulan, sama tahun kematian. Terus kenapa gue beda? Kenapa ya kasusnya Dev ini gini banget? Maksud gue kalau emang tuh angka mau muncul ya muncul aja. Kenapa harus setengah-setengah? Mau bikin gue khawatir gitu. Kalau emang begitu ya berarti lo menang. Karena sekarang gue khawatir banget sama Dev. Aduh gimana ya? Wait, gue jadi ingat omongan Adel tadi siang. Kok kayaknya bener juga ya apa yang dia omongin. Semua berhubungan sama Adel. Sayang. Iya mah, rajin banget belajarnya. Mama jadi tersanjung. Baru juga ngeliat aku belajar. Gimana kalau aku juara satu angkatan? Ya gak gimana-gimana, karena gak mungkin terjadi aja. Ih mama. Yaudah mama keluar dulu. Habis belajar langsung tidur loh ya. Iya. Tapi mama bentar. Kenapa Bun? Ini tentang angka-angka yang aku lihat. Menurut mama masuk akal nggak? Gak usah dibahas lah Bun. Tapi
Mama nggak tahu. Udahlah kamu nggak usah mikirin itu lagi. Mama sana dulu ya.